Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Akmal Ramadhan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang capstone project ketiga saya, yaitu materi tentang data pipeline dan data platform. Pada project kali ini saya membuat sebuah ELT pipeline dan juga data warehouse menggunakan Python, Airflow, Postgres, DBT, dan BigQuery. Pada project ini saya menggunakan DBT dan BigQuery untuk membuat sebuah data warehouse, lalu Apache Airflow untuk orkestrasinya. Proyek ini bertujuan dan akan menghasilkan sebuah yang pertama yaitu dummy data generation, itu di mana data akan di-generate dan disimpan pada database Postgres secara otomatis eh, menggunakan Airflow dengan schedule daily. Lalu data extraction, di mana data pada database Postgres tersebut diekstrak, lalu di-load menuju BigQuery secara incremental dan dipartisi secara daily. Ini juga menggunakan Airflow untuk orkestrasinya. Selanjutnya lalu yang ketiga itu data warehouse transformation, di mana di sini saya menggunakan dbt dan BigQuery untuk membuat sebuah data warehouse dengan arsitektur medallion. Lalu yang output atau hasil dari project ini yaitu sebuah data yang disimpan dalam data warehouse dengan 3 layer, yaitu layer bronze atau staging, lalu layer silver atau refine, dan terakhir itu layer gold atau business layer. Oke, selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang studi kasus yang saya pakai pada proyek kali ini, itu tentang sebuah startup yang sedang bertumbuh yang bernama Tokalapak, di mana mereka kesusahan untuk memaintain konsistensi datanya, yang dimana masalah tersebut akan berdampak pada proses pemilihan keputusan mereka dan juga operasi bisnis mereka. Nah, untuk menangani masalah ini, perusahaan tersebut ingin membuat sebuah data pipeline yang efisien dan juga data warehouse yang scalable. Lalu untuk berdasarkan masalah yang perusahaan tersebut hadapi, saya membuat sebuah pernyataan di mana yaitu bagaimana cara membuat data pipeline yang efisien dan juga data warehouse yang scalable. Nah, pada proyek kali ini agar pengerjaannya teratur dan rapi, saya menggunakan metode waterfall, itu salah satu metode SDLC. Ini itu ya, yang dimana tahap pertama ini itu saya melakukan requirement analysis. Pada tahap ini saya mengumpulkan kebutuhan kebutuhan project. Lalu yang kedua itu design planning. Saya pada tahap ini saya membuat sebuah plan, plan design untuk arsitektur data pipeline dan RDBMS dan juga data warehouse-nya. Lalu pada tahap selanjutnya itu implementation, di mana di sini saya memulai pengerjaan projectnya. Lalu pada tahap testing, itu saya melakukan testing. Lalu yang terakhir itu tahap deployment, di mana saya menjalankan pipeline-nya. Lalu nanti saya akan memperlihatkan hasilnya pada Google Cloud Console BigQuery. Oke, selanjutnya yang pada tahapan pertama itu tentang requirement analysis. Di sini saya mengumpulkan beberapa requirement yang dibutuhkan.
Yang pertama itu RDBMS, saya menggunakan PostgreSQL versi 14, lalu untuk data warehouse saya menggunakan BigQuery, lalu untuk pipeline orchestratornya saya menggunakan Apache Airflow versi 2.9.3. Lalu selanjutnya untuk environment-nya saya menggunakan Docker. Lalu untuk data modeling saya menggunakan dbt versi 1.10. Lalu untuk arsitektur data warehouse dan skemanya, yaitu saya menggunakan arsitektur medallion, di mana pada layer gold-nya saya menggunakan star schema. Lalu untuk batching schedule-nya, data akan diupdate secara daily pada jam 12 siang. Lalu untuk metode load-nya secara incremental, dan granularity datanya itu pada level medium atau daily. Tahapan selanjutnya itu pada design planning. Yang pertama ini ada data pipeline arsitektur. Berikut ini adalah arsitektur seluruh pipeline-nya. Itu yang pertama itu data dummy di generate, lalu di load ke dalam database Postgres, lalu setelah itu nanti akan di load, diekstrak dan di load ke dalam BigQuery, dan juga data tersebut nantinya akan ditransform menggunakan dbt untuk menjadi sebuah data warehouse. Ketiga ini akan diorkestrasi menggunakan pipeline, dan semuanya ini berada dalam environment Docker, terkecuali BigQuery. Selanjutnya itu diagram ERD untuk RDBMS-nya. Di sini terdapat 6 tabel yang saya buat. Untuk yang pertama itu tabel departemen, lalu kategori, produk, order items, order, dan customer. Lalu selanjutnya untuk data warehouse-nya pada gold layer-nya saya menggunakan star schema, di mana di sini yang menjadi variable yaitu tabel sales yang berisikan data-data order dan juga foreign key table dimension. Dan di sini terdapat 3 dimension, yaitu product, customers, dan time dimension. Di mana pada dimension produk di sini saya menggabungkan tabel departemen, kategori, dan produk. Lalu pada time dimension di sini untuk menyimpan data-data waktunya seperti date, seperti date. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pada tahap implementasinya. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat atau secara garis besar apa yang saya lakukan pada tahap implementasi ini. Jadi mari kita mulai saja. Nah, di sini pada implementasi ini saya membuat beberapa directory. Itu directory Airflow khususnya ini untuk skala kebutuhan untuk Airflow-nya, lalu directory dbt-nya, lalu directory untuk load ke dalam BigQuery, lalu directory untuk load dan generate ke dalam database. Oke, mungkin mulai dari Docker Compose-nya dulu. Di sini di Docker Compose ini saya membuat
sebuah konfigurasi untuk Airflow dan Postgres-nya, eh, yang akan digunakan nanti di project-nya secara lokal menggunakan Docker Container. Lalu pada Dockerfile, di sini saya menuliskan beberapa perintah untuk menginstal libraries yang dibutuhkan project ini, antara lain itu provider Google, Dockerflow-nya, lalu Scala Alchemy, Security, Pandas, dan juga yang paling penting itu adalah dbt-nya. Mungkin mulai dari directory load db dulu. Di sini semua semuanya sebenarnya untuk fungsinya sama, yaitu mengekstrak atau mengenerate data dummy, lalu meload datanya ke dalam Postgres. Di sini dituliskan beberapa data yang statik yang nantinya akan di-generate menjadi satu raw data, begitu juga yang lainnya. Di sini juga selain generate seperti biasa, eh, pastinya data-data ini sudah dimodifikasi secara sedemikian rupa agar bisa bisa memiliki relasi satu sama lainnya. Kemudian di dalam directory ini terdapat fungsi-fungsi. Di sini terdapat fungsi untuk connect ke database-nya, lalu load fungsi untuk load ke tabelnya, dan juga fungsi untuk load skema eh, nama-nama kolom untuk masing-masing tabelnya. Skema tersebut disimpan dalam directory config, berisikan nama kolom dan juga tipe data kolom dari setiap tabelnya. Selanjutnya itu di directory load BigQuery. Pada directory ini digunakan untuk mengekstrak data dari tabel atau dari database, lalu nantinya akan di-load ke dalam BigQuery. Nah, yang pertama itu ada extract table. Di sini mengekstrak data customer, product, order, dan order item. Lalu nanti datanya itu akan di-push ke dalam XCOM Airflow. Nah, setelah itu datanya tersebut akan dipanggil oleh fungsi load to BigQuery. Nah, di sini terdapat load department categories. Di sini bedanya itu karena eh, data departemen dan data kategoris ini data statik. Jadi eh, mereka harus di load pertama kali karena eh, mereka terrelasi dengan data products dan ordernya. Lalu selanjutnya di sini ada load to BigQuery. Nah, di sini itu tadi memanggil atau mengambil data XCOM yang ada yang dari fungsi extract table. Nah, di situ datanya akan ditransformasi untuk atau diberi partisi, lalu diberi parti diberi partisi lalu eh, dia akan di push ke dalam BigQuery secara incremental. Di sini ada fungsi job untuk upsert merge. Ini fungsinya untuk agar datanya itu eh, ter-append secara rapi. Jadi memungkinkan untuk tidak adanya duplikasi data. Jadi, kemudian fungsi tadi itu di run
Ini ada ini ini ada query untuk merge-nya. Nah, di sini datanya itu akan di-merge jika memiliki primary key yang sama. Nah, setelah itu datanya akan disatukan, lalu akan di-run, dan datanya akan disimpan pada BigQuery. Jadi bentuk bronze layer. Oke, selanjutnya pada DBT. Di sini saya membuat dua model, itu silver dan gold. Di sini pada bagian silver ini, pada layer silver ini saya mengambil source dari data bronze, lalu di sini saya merubah nama-nama tabelnya seperti kategori departemen ID menjadi departemen ID agar lebih standar, dan kategori name menjadi name, lalu di sini merubah nama custom, nah, nama kolom kas nama nama kolom customer itu menjadi first name, last name, lalu email, lalu selanjutnya pada bagian alamat itu disatukan menggunakan query struct. Ini disatukan menjadi nama address. Lalu di sini dia akan di-push secara incremental, sama seperti tadi yang lainnya. Nama-nama kolomnya juga distandarisasi, juga incremental, dan lainnya juga seperti itu. Kemudian pada bagian gold di sini saya membuat sebuah star schema. Ini source-nya itu dari layer tadi, layer silver, data-data silver tadi yang sudah di refine dan dibersihkan. Di sini terdapat sales flag, product dim, customer dimension, lalu time dimension. Nah, di sales flag ini merupakan gabungan dari order item dan orders, di mana terdapat sale ID, order ID, customer ID, product ID, time ID, quantity, dan lain sebagainya. Nah, pada sales flag ini eh, dia dipartisi secara daily, dan dia juga menggunakan metode incremental. Tapi pada dimensionnya itu tidak menggunakan partisi ataupun metode incremental. Di sini hanya menyimpan data-data yang granularity-nya itu levelnya coarse atau monthly atau level low. Kemudian pada bagian airflow, di sini terdapat beberapa DAG yang saya buat. Pertama itu saya jelas mungkin untuk load ke database. Pertama itu ada customer loader. Di sini DAG-nya dimulai pada tanggal 3 Oktober dan dijadwalkan setiap hari. Lalu pada order loader itu dimulai pada tanggal 4 Oktober dan dijadwalkan per jam. Kemudian pada product loader di sini dimulai tanggal 3 Oktober dan dia akan dijadwalkan setiap 12 jam setiap harinya. Kemudian mereka semua memiliki parameter catch up dengan nilai true agar bisa
eh, agar bisa mengisi semua tanggal-tanggal setelah tanggal 3 Oktober ini. Jadi misalnya sekarang tanggal 29 Oktober, dia eh, dari tanggal 3 Oktober sampai tanggal 29 dia akan terus berjalan sampai eh, tanggal tersebut menye- eh, menyentuh tanggal 29 Oktober. Lalu selanjutnya eh, BigQuery Loader IDG ini dimulai tanggal 4 Oktober sesuai dan dia dijadwalkan setiap harinya. Juga sama, ini catch up through agar bisa menarik data-data yang dari tanggal-tanggal yang terlewat. Di sini pertama-tama itu ini akan di initialize BigQuery-nya itu meload data departemen dan kategori, selalu data lainnya diekstrak, data seperti customer, order, order item, dan juga produk. Lalu setelah itu datanya akan di-load ke dalam BigQuery. Kemudian pada dbt, di sini pada silver layer, itu eh, dia dimulai pada tanggal 6 Oktober dan dijadwalkan setiap hari. Nah, di sini dia akan run bash operator, di mana dia akan run di BT-nya dan targetnya adalah silver layer. Lalu pada gold layer juga sama, di sini dimulai tanggal 6 Oktober dan dijadwalkan per minggu. Ini dua-duanya juga sama, dia catch up through untuk mengisi tanggal yang tertinggal. Juga sama di sini merun base operator, lalu merun dbt-nya dan menargetnya pada gold layer. Oke, selanjutnya itu yang di bagian tes. Pada tes ini sebenarnya digunakan hanya untuk mengetes saja, mengetes koneksi ke BigQuery dan juga koneksi Postgres-nya. Tak hanya pada DAG-nya saja, di sini juga eh, saya membuat tes untuk mengekstrak tes program ketika pipeline-nya mengekstrak data dari table dan merubah tipe data yang ada pada database menjadi tipe data big yang bisa diterima oleh BigQuery. Oke, selanjutnya pada bagian testing, sini eh, saya akan menjelaskan. Di sini saya akan mencoba untuk run testing untuk DAG-nya. Kita langsung trigger saja. Kita tunggu. Nah, dia berjalan dan akhirnya sukses. Hasilnya sukses. Nah, sebelum menjalankan DAG yang lainnya, saya sudah melakukan setup koneksi dengan BigQuery dan juga Postgres-nya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya.
Nah, pada tahap deployment ini, saya akan mencoba menjalankan eh, DAG untuk big, ke dalam BigQuery dan juga DAG untuk data warehouse-nya. Lalu nanti akan saya perlihatkan pada BigQuery. Di sini saya sudah membuat datasetnya terlebih dahulu untuk layer bronze, gold, dan silver. Oke, mari kita mulai saja ya pada eh, yang daily ingest to BigQuery dulu. Kita tunggu. Nah, dia akan berjalan secara otomatis. Kita lihat. Nah, datanya berhasil dijalankan. Nah, tunggu. Hmm. Nah, ada yang berhasil. Kita lihat pada BigQuery. Dan datanya berhasil di-load ke dalam browser layer. Dan juga untuk dapat partition pada tabelnya. Item, order, product, dan department dan kategoris. Nah, kita preview, datanya berhasil, juga berhasil, ini juga berhasil. Kita lihat lagi berapa ada yang gagal. Sepertinya kita tunggu saja. Tanggal 26, 7, ya ini akan berjalan sendirinya. Setelah nanti semuanya dijalankan, kita akan menjalankan pada silver layer dan gold layer. Kita tunggu sampai selesai. Oke, DAG-nya sudah selesai berjalan dari tanggal 5 sampai tanggal 29. Datanya sudah berhasil di-load ke dalam BigQuery. Nah, nantinya setelah itu kita akan jalankan pada untuk silver layer. Kita tunggu saja sampai dia selesai. Oke, baik. Sini sudah selesai ya. Di sini semuanya sudah sukses menjalankan perintah DAG-nya. Bisa kita lihat bagian pada dataset silver. Di situ sudah terisi tabel-tabel seperti kategoris, customer, department, order item, dan orders dan produk. Di sini bisa kita lihat kolom name-nya sudah berubah. First name, last name, email, dan juga address-nya yang tadi sudah berubah menjadi satu satu data address.
yang memiliki beberapa data lainnya. Street, city, state, dan zip code. Pada departemen dan lainnya juga sama. Oke, selanjutnya kita jalankan yang terakhir itu untuk code layer-nya. Kita mulai saja. Nah, kita lihat dia akan berjalan. Kita tunggu saja sampai dia selesai. Dan di sini berhasil. Terdapat 2 jadwal yang sudah dijalankan. Jika kita lihat pada code layer, nah di sini sudah terisi data-data star schema. Di sini terdapat customer, lalu produk, lalu sales path, dan time dimension. Kita lihat pada bagian sales path. Sini kita preview, data-datanya sudah berhasil di push, dan sini juga kolomnya juga sudah berhasil dirubah. Oke, kita lanjut lagi ke PPT-nya. Nah, selanjutnya di sini terdapat kendala dan saran untuk project ini. Yang pertama itu pada kendala ini, sebelumnya saya menemukan masalah pada permission di Google Cloud-nya. Di sini saya melakukan kesalahan, yaitu konfigurasi pada DBT-nya itu saya salah memberi nama datasetnya. Nah, setelah saya ingin menghapus datasetnya itu ternyata tidak bisa. Karena di sini saya tidak memiliki permission-nya. Oleh karena itu saya meminta mentor saya untuk membantu untuk menghapuskan dataset tersebut agar tidak terjadi kesalahan lagi. Kemudian untuk saran untuk projectnya, mungkin kedepannya saya akan mencoba membuat alert notification ke Telegram dan ataupun Discord. Lalu saya mungkin akan mencoba membuat reporting dashboard untuk pada bagian code layer. Lalu juga saya ingin membuat sebuah monitor validasi datanya. Oke, sekian dari penjelasan caption project saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.